Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal abidun al-mukhlisun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah atas segala karunia yang masih dihamparkan buat kita. Allah yang telah memberikan kekuatan dan keyakinan kepada kita. Tidak ada kekhawatiran dan kecemasan di dalam hidup kita selama badan kita dipergunakan untuk ruku dan sujud untuk Allah, selama lisan kita masih bisa berzikrullah, selama hati kita masih bisa mengingat Allah. Allah meyakinkan kita kembali. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanyalah dengan mengingat Allah akan menenteramkan jiwa dan raga kita. Salawat dan salam kita sajikan kepada Rasul teladan kita, Nabi yang ketika ditanya oleh sahabat tercinta radhiyallahu ta'ala an tentang sebuah amal yang paling utama, maka di antara sekian banyak amal yang utama, maka Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan di dalam sebuah hadisnya bahwa amal yang utama, hadirin rahimakumullah, adalah engkau memasukkan rasa bahagia di hati kaum mukminin. Engkau menghapuskan tetesan air mata derita dari saudara-saudaramu, dan engkau memberikan hidangan, makanan dan minuman bagi saudara-saudaramu yang tidak berpunya. Itulah yang disampaikan dari lisan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan itu juga marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan iman jualah kita dapat melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dengan dasar iman dan takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kita meninggalkan apa yang Allah larang. Hadirnya kita di rumah Allah di tengah rintik-rintik hujan, mustajab doa-doa kita semua. Di hari yang penuh keberkahan, Sayyidul Ayyam, Allah telah memilih kita untuk hadir di rumahnya. Allah banggakan kita di hadapan malaikat-malaikatnya nanti. Ketika Allah kumpulkan kita di padang mahsyar, maka Allah mengatakan, di saat kita dalam keadaan bersuci, di saat kita berada di rumah Allah, di saat kita tinggalkan sejenak urusan dunia, karena dunia itu bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat kita meninggalkan semuanya.
Maka Allah katakan kepada malaikat-malaikatnya, ya malaikatku tercinta, lihatlah hambaku. Dia langkahkan kedua kakinya, dia ayunkan kedua tangannya menuju rumahku untuk beribadah kepadaku. Maka aku sampaikan kepadamu, malaikat-malaikatku, lihatlah hambaku tercinta yang berada di rumahku, di satu bangunan yang paling aku cintai. Maka yakinkan kepada orang itu, kita yang berada di rumah Allah, ku haramkan jasadnya tersentuh dari api nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika turun ayat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, Nabi alaihi salatu wassalam bergetar ketika turun ayat ini, di mana di dalam surah Al-Mu'minun di dalam ayat 99 dan 100, di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada seluruh hamba-hamba yang telah diciptakan, maka nanti tanpa terkecuali termasuk kita semua, kita pasti akan memasuki yang namanya alam kubur. Kemudian kita akan memasuki yang namanya barzah. Alam barzah adalah alam penantian sampai nanti Allah bangkitkan kita, dikumpulkan di padang mahsyar. Orang yang telah berbuat baik, orang yang telah menyambut apa yang Allah perintahkan, meninggalkan segala apa yang Allah larang, maka nanti kita akan teriak di barzah. Walaupun kita sudah melaksanakan ibadah sesempurna mungkin, walaupun kita telah menyisihkan sebagian rizki kita untuk fakir miskin dan anak yatim, maka tanpa terkecuali kita akan teriak nanti di barzah. Kenapa? Karena disitulah Allah memberikan ganjaran bagi hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Allah memberikan ganjaran bahwa setiap langkah kaki kita, ayunan kedua tangan kita menuju rumah Allah, Allah berikan ganjaran yang mengantarkan kebahagiaan, sehingga terasa begitu sedikitnya kita ibadah untuk Allah, sehingga terasa kurang kita. Ada penyesalan saat kita di barzah. Rizki yang telah kita keluarkan fisabilillah, ketika Allah memberikan ganjaran nanti kepada kita semua di barzah, Allah katakan, hambaku tercinta, ini ganjaran ku berikan kepadamu atas pengabdian, atas perjuangan, atas pengorbananmu untukku dan untuk agamaku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Terasa kurang hadirin, kita bahagia di barzah. Allah tampakkan, ini pahala ruku dan sujudmu, ini pahala berzikir untuk Allah, ini pahala rezeki yang kau keluarkan fisabilillah, ini pahala perjuangan dan pengabdianmu selama aku telah memberikan hidup kepadamu. Sehingga terasa kurang kita, terasa tidak banyak ibadah kita, terasa tidak banyak amal soleh kita, bahkan kita tidak luput banyak dosa-dosa kita. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, nanti kita semua akan teriak ketika kita berada di padang mahsyar. Sungguh amal ibadah yang kita lakukan, Allah berikan kenikmatan, Allah berikan kebahagiaan, sehingga kita menyesal. Terasa kurang kita beribadah, terasa kurang kita beramal soleh, terasa kurang kita berjamaah di masjid. Kita teriak hadirin. Dan ini pasti Allah tak akan pernah mengingkari janjinya. Maka teriak kita nanti di barzah,
Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kita akan teriak nanti, betapa besar karunia Allah, betapa kebahagiaan demi kebahagiaan atas amal ibadah, amal soleh yang kita tebarkan terasa kurang, sehingga kita teriak saat kita berada di barzah, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kita akan memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Untuk apa kita mohon kepada Allah? Tidak untuk menjadi orang yang kaya, tidak untuk menduduki jabatan yang tinggi, tapi apa permohonan kita nanti di barzah? La'alli amalu salihan bima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat melakukan amal ibadah dan amal saleh fima taraktu, terhadap apa yang kutinggalkan. Tapi apa kata Allah ketika kita di barzah teriak ingin dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh terhadap apa yang telah kita tinggalkan selama Allah memberikan kesempatan kita hidup? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak hambaku, kau tak akan ku kembalikan ke dunia. Itu hanyalah angan-angan dan perkataanmu saja. Allah enggak butuh ibadah kita, Allah enggak butuh kita beramal soleh, tapi kita yang butuh Allah. Oleh karena itu, selagi kesempatan hidup, selagi kita masih bisa bernafas, selagi Allah masih memberikan kita nikmat kehidupan di atas bumi Allah, maka pergunakanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah butuhkan adalah perjuangan dan pengorbanan kita untuk Allah. Lihatlah dengan tetesan air mata saudara-saudara kita menunaikan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Mereka semua adalah duyufur rahman, mereka semua adalah tetamu Allah yang rela tinggalkan keluarga, tinggalkan saudara, tinggalkan harta di dunia untuk menuju Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Rabb, izinkan kami semua ya Allah, sebelum mata ini terpejam, sebelum kami kembali kepadamu ya Allah, izinkan dan berikan kami kemampuan untuk tunaikan ibadah haji bulan Dzulhijjah, bulan yang mulia. Sekaligus juga kita mohon kepada Allah untuk dapat berkurban setiap tahunnya. Jangan pernah mengatakan kita tidak mampu. Allah enggak butuh sembelihan kita, Allah enggak butuh daging kita. Yang sampai adalah takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kurban yang kita persembahkan akan menjadi kendaraan nanti di yaumil kiamah. Setiap bulu-bulunya hasanat, semuanya adalah kebaikan demi kebaikan. Allah, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, maka dirikanlah salat kata Allah dan berkurbanlah untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita kenikmatan dalam beribadah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemampuan untuk menunaikan ibadah haji dan berkurban di setiap tahunnya. Sungguh jangan pernah mengatakan tidak mampu. Allah telah memberikan segala karunia buat kita. Sangat kecil perjuangan pengorbanan kita untuk Allah. Siapa yang memberikan perjuangan dan pengorbanan yang terbaik untuk Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Berikanlah yang terbaik untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'in fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawat samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wal walidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal
mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irqaman liman jahada bihi wa ghafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallima tasliman katsiran amma ba'd. Faya ayuhal muslim rahimakumullah ittaqullah wa fa'alul khairat wa jatanibus sayiat. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa tabi'it tabi'in warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minkum wal amwat. Ya Rabb, di rumahmu yang indah ini ya Allah, dalam keadaan kami bersuci terbayang akan dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Telah banyak ya Allah kemaksiatan yang kami lakukan selama hidup sampai saat ini, tapi kami tak pernah berputus asa, karena Engkau adalah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Ampuni salah dan dosa kami ya Allah. Katakan, basahi lisan kita beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Ucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Ya Rabb, di hari dan tempat yang terbaik ini terbayang selalu di wajah kami, wajah kedua orang tua kami ya Allah, wajah ayah dan ibu kami, baik orang tua kami yang masih ada ataupun yang telah tiada. Ya Allah, sayangi orang tua kami ya Allah, curahkan rahmat-Mu kepadanya, jadikan kami telapak surga bagi orang tua kami ya Allah. Ayah dan ibu kami tak pernah berkata tidak untuk membahagiakan kami. Ibu ya Allah, kalimat pertama yang kami untaikan di saat lisan ini mulai bisa berbicara, kami panggil ibu, kami panggil ayah. Ayah dan ibu kami tersenyum memeluk kami. Ya Allah, maafkan jika lisan ini pernah membuat ayah dan ibu kami menangis. Maafkan jika ada permintaan kami di luar kemampuan ayah dan ibu kami ya Allah. Ibu yang selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya, buat kami. Terkadang kami dapati ayah dan ibu kami tak makan di waktu malam. Allah, sungguh kasih sayangnya luar biasa. Ridallah fi ridal walidain wa sawdallah fi sawdil walidain. Jadikan kami telapak surga untuk ayah dan ibu kami. Berikan kami kemampuan untuk tunaikan ibadah haji sebelum ajal kami tiba ya Rabb. Kami ingin melihat Ka'bah, kami ingin wukuf di Arafah. Allahumma zid hadzal tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa birra.
Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa amalan amalan salihan maqbula wa tijaratana tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minaz zulmati ilan nur. Lantik saudara kami kembali dalam keadaan sehat dan selamat mendapatkan haji yang mabrur, mabrurah ya Rabb. Balasannya adalah jannah, surga untuk mereka semua. Berikan kami kemampuan untuk berkurban tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Kami akan persembahkan yang terbaik, hewan yang terbaik sebagai satu tanda, sebagai tanda rasa syukur kami kepadamu atas karuniamu yang begitu besar kepada kami semua ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli 'atikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.